Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima apa? Ajaran sehat. Tetapi mereka akan apa? Wah, ini dia. Mengumpulkan guru-guru, mengumpulkan pengkhotbah-pengkhotbah, menonton di YouTube pengkhotbah-pengkhotbah menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mana yang sedap? Lu nggak sedap nih. Nggak sedap nih dengar pendeta Advent terus. Nyinggung-nyinggung terus nih sepertinya pendeta Advent. Ini bukan soal singgung-menyinggung, saudara ya. Mari kita terima. Mari kita kabarkan ajaran firman Tuhan. Ya. Bukan hanya yang memuaskan keinginan telinga kita. Bukan itu ya. Ayat 4. Orang-orang ini yang mengumpulkan guru-guru, menonton YouTube menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Apa dikatakan ayat 4? Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ini seringkali orang bilang begini ya, seringkali orang katakan, nggak perlu itu ajaran-ajaran Alkitab. Yang penting kan Yesus Kristus. Ya. Siapa yang kita percayai? Yang kita perlu untuk kita turuti adalah si siapanya itu pendeta. Yesus Kristus, dialah siapa yang kita percayai. Yang penting ada Yesus. Ya, nggak peduli tentang apa yang Yesus ajarkan, tapi yang penting Yesusnya. Nah, apakah memang kita dapat memiliki Yesus tanpa memiliki ajarannya? Ya. Adakah kita dapat menyepelekan doktrin? Ya. Apakah doktrin itu tidak penting? Ya nggak perlu. Ya, mau masuk gereja hari Sabat, mau masuk gereja hari Minggu, mau masuk gereja apa saja. Yang penting kan Yesus, pendeta. Yang penting ya mau makan ini, nggak mau makan itu. Yang penting Yesus. Itu seringkali kita dengar orang-orang berargumentasi seperti begitu ya, berargumentasi seperti begitu. Tapi mari kita lihat ya. Apakah doktrin itu, apa yang kita yakini itu tidak penting? Pelajaran kita, tambahan kita pada saat ini ya, saya ingin mengajak kita untuk melihat dari dalam Alkitab itu sendiri tentang pentingnya doktrin itu. Nah, kenapa saya katakan ini ya? Nah, saya ada satu grup bekas teman-teman dulu ya, yang saya ikuti grup tersebut, walaupun saya sekarang jarang saya di grup WhatsApp ini ya, sekali di Indonesia ya. Ada sahabat-sahabat saya ini saya kaburkan nama mereka ya. Tapi ada seorang sahabat ini dia menampilkan seorang pendeta, memang bagus sekali. Saya akui, pendeta ini bagus sekali, dia punya ilustrasi ya. Pendeta ini tidak bicara tentang, tidak ada ayat Alkitab yang dia khotbahkan, tapi dia cuma kisah saja. Tapi menarik, ada pelajaran rohaninya. Bagus, saya suka dengan apa yang dia katakan waktu itu ya, yang dikatakan oleh pendeta. Tapi yang menarik bagi saya adalah apa yang dikatakan oleh sahabat saya. Ini dia katakan. Waduh, dia punya komen ya setelah dia melihat video tersebut. Sahabat saya kemudian berkomen ini. Aku suka dengarkan pendeta ini. Pendeta ini khotbah dan pendeta-pendeta yang lain yang lebih masuk nasihatnya. Nah, dia katakan, nah, kalau sudah sampai titik begitu saja, oke saja ya. Saya terima. Silakan kalau kita suka dengar khotbah, yang penting kita apa ya? Ada kalau kita mendengar nasihat firman Tuhan, ya oke saja mungkin ya. Tapi ini bukan pendeta Advent tentu saja ya. Oke, tapi yang menjadi masalah kemudian dikatakan dia bandingkan dengan apa pendeta kita. Ini saya bukan sedang membela diri atau apa, bukan saudara. Tapi saya sedang juga mencoba untuk introspeksi diri juga dalam satu hal. Ya, apa yang dikatakan sini? Aku suka dengarkan pendeta ini khotbah dan pendeta-pendeta lain yang lebih masuk nasihatnya. Banyak pendeta kita terlalu doktrin. Banyak pendeta kita terlalu doktrin aja. Nggak mudeng, apa itu saya juga nggak ngerti apa artinya mudeng ya, mungkin mudah didengar gitu ya, yang nggak mudah didengar dan diulang-ulang dikatakan. Jadi dia kurang suka, sahabat saya ini kurang suka dengar tentang doktrin yang hanya diulang-ulang oleh kita ya. Lalu kemudian bukan berdebat sih, berkomentar sini, dia jawab lagi komentarnya dan lain sebagainya. Ini ada seorang yang tulis, doktrin itu adalah manual guide. Ada yang katakan itu ya. Doktrin itu adalah manual guide ya, yang menuntun penerbangan ya. Tanpa pilot maka kita tidak bisa tanpa pilot yang tidak punya manual maka kita akan kandas. Tapi tetap saja teman saya ini katakan apa? Terlalu doktrin dan terlalu pintar juga tidak baik buat hari gini. Jadi dengan kata lain kita tidak perlu terlalu pintar belajar tentang doktrin dengan kata lain ya.
Terlalu pintar juga tidak baik buat hari gini. Carilah yang mudah dicerna. Jadi maunya yang enak-enak saja dengan kata lainnya, yang senang. Karena memang ya, pembicara tadi, pendeta tadi itu memang ya khotbah-khotbahnya membuat orang tertawa, membuat orang senang-senang, mungkin senang-senang sekali ya. Tapi ini poinnya ya, pertanyaan bagi saya. Saya juga jadi bertanya, seperti saya mencoba bukan untuk membela diri atau apa ya, tapi saya jadi introspeksi diri saya berkata, Pendeta Ranto, adakah Anda membawakan pekabaran firman Tuhan dengan doktrin firman Tuhan yang dapat dimengerti oleh orang-orang, yang dapat diterima, yang tidak membosankan, yang dapat bagaimanapun juga ya, kita juga bukan hanya berfokus kepada pembicara, kita juga harus memiliki apa? Kalau kita mau persiapkan segala bahan pembicaraan yang baik, tetapi yang dengarnya juga tidak mau masuk, tidak bisa masuk karena kita cara pembawaan yang kita kabarkan itu tidak baik, maka percuma ya. Jadi percuma. Jadi ini menjadi satu cambukan kepada saya pribadi. Adakah saya dapat membawakan pembahasan firman Tuhan, doktrin yang dapat dicerna, yang dapat dimengerti, yang dapat yang dapat diterima dengan ya, bukan hanya tidak menunjukkan kepintaran dan lain sebagainya, mungkin seperti begitu kurang lain ya. Tapi poinnya adalah, dapatkah kita menyepelekan doktrin ya, menyepelekan doktrin. Nah, kalau kita mempelajari firman Tuhan, penting sekali doktrin itu. Bukan saya yang katakan, bukan saya sedang membela pendeta-pendeta Advent yang mungkin sering dikatakan seperti ada yang tadi katakan, wah ngulang-ngulang terus doktrinnya. Itulah ya, berarti seperti kita, kalau kita selalu ada pepatah yang katakan practice makes perfect. Jadi kalau kita sering ulang-ulangi, kita sering latihan, maka kita menjadi lebih kuat, menjadi lebih sempurna. Mungkin demikian ya. Jadi demikian ya. Nah, firman Tuhan katakan penting sekali doktrin itu, saudara. Penting sekali. Titus 2 ayat 1 kepada pendeta muda Titus ini, Rasul Paulus katakan, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Kenapa? Ada pemberitaan-pemberitaan yang bukan dengan ajaran yang sehat, dengan kata lain ya. Bahasa Inggrisnya, you, however, must teach what is appropriate to sound doctrine. Jadi ada doktrin-doktrin yang yang nggak benar, dengan kata lain. Ada yang tidak sehat. Ada ajaran atau doktrin yang tidak benar. Itulah sebabnya kita harus mengetahui mana doktrin yang benar. Nah, saya sering memberikan ilustrasi ya, atau kalau saya biasanya bisa tunjukkan ya. Pada saat Anda diajar, pada saat kalau Anda pergi ke badan yang menyelidiki penemuan-penemuan uang-uang palsu di Amerika Serikat ini. Kalau Anda pergi, ini sudah terbukti, saya sudah pernah khotbahkan ini, saya sudah pernah tunjukkan artikel pada saat ada wartawan yang bertanya kepada orang yang bekerja di bidang keuangan finansial di Amerika Serikat ini ya, pemerintah Amerika Serikat, dan ditanya, kalian tahu bagaimana caranya kalian mempelajari supaya dapat mengetahui mana uang-uang yang palsu? Ya, bagaimana kalian dapat membedakan mana uang yang benar dengan uang yang palsu? Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian mengumpulkan uang-uang palsu yang beredar di dunia dan kalian pelajari mereka, lalu katakan, oh ini uang palsu? Ya. Lalu kemudian di dalam artikel tersebut, ya saya sudah pernah khotbahkan ini ya, ditulislah bahwa mereka katakan kita tidak perlu mencari-cari di mana nih uang-uang palsu yang diterbitkan di seluruh dunia ini, kita cari, kita selidiki mereka. Tidak. Yang mereka selidiki, yang mereka kuasai di badan yang mencoba untuk mencari tahu tentang keberadaan uang palsu adalah apa? Mereka hanya secara mendetail terus-menerus menyelidiki, memahami, mengetahui uang yang asli. Kalau mereka menguasai uang asli, gampang mengetahui uang yang palsu. Itulah sebabnya kita harus mengetahui mana uang yang asli atau doktrin yang asli, dengan kata lain ya. Dan itu memang sudah dikatakan ada ajaran yang sehat, ada ajaran yang tidak sehat. Dan ini sudah dinubuatkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata dalam Kisah 2 ayat 29 sampai 30, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, kata Rasul Paulus, serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, ajaran doktrin palsu mereka, ya, ajaran
doktrin. Kita sudah lihat ya, bahasa Inggrisnya doktrin ya. Ajaran atau doktrin palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Jadi itulah banyak orang bertanya, pendeta kok banyak agama dengan doktrin yang berbeda? Ya, kita nggak perlu heran. Nggak perlu heran. Kenapa? Karena kisah Rasul Paulus dalam kisah 20, 29, 30 sudah mengatakan bahwa memang akan ada ajaran-ajaran palsu. Menarik orang ke jalan yang apa? Yang tidak benar. Ya, menarik orang dari jalan yang benar ke jalan yang tidak benar, mengikuti mereka. Dan inilah kita harus hati-hati tentang adanya ajaran palsu ini. Itu Rasul Paulus tekankan kepada Timotius, dia juga katakan 2 Timotius 4 ayat 2-4. Rasul Paulus bukan hanya kepada Titus, bukan hanya dia nubuatkan dalam kitab Kisah kepada pendeta muda Timotius. Rasul Paulus kembali berkata apa? Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Nah ini dia. Kita masih memiliki kesempatan indah, saudara ya. Setiap malam kita belajar pelajaran sekolah Sabat. Saya dengan pertolongan surga, saya berdoa selalu, Tuhan, biarlah saya dapat membawakan firman-Mu dan berdasarkan Alkitab. Biarlah Alkitab bukan ide saya, bukan filsafat saya, bukan kutipan-kutipan ataupun buku-buku yang saya baca, ya walaupun itu membantu saya ya. Tetapi biarlah firman-Mu itulah yang menjadi pegangan kita. Bukan novel. Kita sudah pelajari ada novel-novel yang menyebabkan orang percaya secret rapture dan lain sebagainya ya. Bukan novel tapi firman Tuhan. Kenapa? Karena ayat 3 ini katakan 2 Timotius 4 ayat 3 katakan apa? Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima apa? Ajaran sehat. Tetapi mereka akan apa? Wah ini dia. Mengumpulkan guru-guru, mengumpulkan pengkhotbah-pengkhotbah, menonton di YouTube pengkhotbah-pengkhotbah menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mana yang sedap? Nggak sedap nih. Nggak sedap nih dengar pendeta Advent terus. Nyinggung-nyinggung terus nih sepertinya pendeta Advent. Ini bukan soal singgung-menyinggung, saudara ya. Mari kita terima, mari kita kabarkan ajaran firman Tuhan. Ya, bukan hanya yang memuaskan keinginan telinga kita, bukan itu ya. Ayat 4. Orang-orang ini yang mengumpulkan guru-guru, menonton YouTube menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya, apa dikatakan ayat 4? Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Membukanya bagi dongeng. Mungkin Anda katakan, seperti tadi ya pelajaran kita tanyakan ya. Ya, yang penting kan Yesus Kristusnya pendeta. Siapa yang kita percaya? Enggak peduli dengan apa yang kita percaya. Hati-hati, saudara ya. Ya, kenapa? Karena ajaran benar akan membawakan tindakan yang benar. Ajaran yang tidak benar akan menyebabkan kita bertindak tidak benar. Misalnya, kalau ada orang yang berdiri di jembatan ya, di jembatan yang tinggi, di jembatan yang curam, di bawahnya itu jurang yang dalam. Lalu orang yang berdiri di jembatan ini berkata, saya percaya. Bukan hanya burung yang bisa terbang, saya juga bisa terbang, dikatakan. Saya juga bisa terbang. Itu dia punya apa? Dia sudah diajarkan bahwa dia bisa apa? Dia bisa terbang dan dia yakin dia bisa terbang, saudara. Dia bisa terbang kalau dia lompat dari jembatan dengan lembah yang curam yang ada di bawah jembatan tersebut. Apa ya? Kalau dia menerima ajaran, dia dapat terbang. Lalu kemudian dia lompat dari jembatan tersebut. Wah. Apa ya? Jadi dengan kata lain, ajaran yang benar itu akan mempengaruhi tindakan kita. Jangan kita bilang yang penting kan Yesus, nggak peduli apa yang Yesus katakan, yang penting siapa Yesus. Tapi kalau kita hanya pikir-pikir Yesus, tetapi kita tidak mengikuti ajarannya, apa yang dia katakan, maka kita bukan pengikut Yesus. Pengikut Kristus adalah orang yang mengikuti Kristus, pengikut Kristus, orang yang mengikut Kristus, apanya yang diikut? Apanya yang diikut dari Yesus? Ya, nama Yesusnya aja kita ikut-ikut? Bukan. Apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus katakan, Yesus berkhotbah. Matius
Matius 5 sampai Matius 8 ada kita mendengar khotbah di atas bukit. Yesus berkhotbah. Supaya apa? Supaya mereka bertobat. Dia mulai kan sebelumnya dia bicara tentang Matius 5 sampai 8 itu khotbah di atas bukit, apa lebih dulu Yesus katakan? Bertobatlah. Ya, bertobatlah. Jadi ajaran itu menyebabkan kita memiliki tindakan yang benar, tindakan yang bertobat, tindakan yang bagaimana? Yang mengikuti perkataan Yesus dan mengikuti tindakan Yesus. Itulah sebabnya apa yang dikatakan Yesus penting. Apa yang kita sampaikan dari apa yang Yesus katakan, kita sebagai pemberita Injil penting. Ya, penting. Itulah sebabnya Rasul Paulus juga. Banyak orang katakan, itu tidak penting ajaran Yesus. Tidak penting ajaran Yesus. Ya, tidak penting itu hukum misalnya, ya, instruksi Tuhan atau firman Tuhan, tidak penting. Coba kita lihat apa masalahnya kalau itu yang menjadi keyakinan kita. 1 Timotius 1 ayat 8 sampai 10 katakan apa? Kita tahu, dikatakan kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Apa maksudnya hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan? Apa tepatnya hukum Taurat itu? Hukum Taurat itu tepat kalau itu kita apa? Untuk melihat keberdosaan kita, bukan untuk melihat keselamatan kita. Kita tidak diselamatkan oleh hukum Taurat. Hukum Taurat untuk hanya menyatakan, Pnetarantum, kamu telah berdusta. Pnetarantum, kamu telah membunuh, kamu telah mengingini istri orang lain, kamu telah berzinah, Pnetarantum. Hukum Taurat menyatakan apa? Ketepatan hukum Taurat menyatakan apa salahnya saya. Tetapi hukum Taurat itu tidak tepat digunakan untuk menyelamatkan kita. Kita tidak diselamatkan dengan hukum Taurat. Kita diselamatkan dengan menuruti kasih karunia Yesus Kristus. Tapi tanpa hukum Taurat, maka saya tidak tahu saya berdosa. Saya tidak perlu Yesus Kristus kalau saya tidak tahu saya berdosa. Ya buat apa saya datang pada Kristus Juru Selamat? Kalau saya selamatkan diri saya dengan apa? Saya tidak tahu saya tidak berdosa atau tidak buat dosa. Ya, itulah sebabnya kita tahu, ya, mari kita baca ulang. 1 Timotius 1 ayat 8 sampai 10. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Yakni dengan apa? Dengan keinsyafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim. Kenapa orang benar bukan untuk hukum Taurat? Ya mereka sudah apa? Mereka sudah menerima kekasih karunia Tuhan, mereka sudah menghidupkan Taurat itu di dalam hati mereka. Dengan kuat kuasa Tuhan, mereka tidak lagi menjadi manusia lama yang biasanya tadinya berdusta, sekarang mereka tidak lagi berdusta. Dengan kekuatan, dengan kebenaran Kristus, mereka tidak lagi menjadi orang pembunuh, dan lain seterusnya. Ya. Jadi mereka sudah menjadi orang yang dibenarkan. Jadi itulah sebabnya hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tidak beragama, bagi pembunuh bapak dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya. Ayat 10, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang yang makan sumpah dan seluruhnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Ya, jadi dengan kata lain, hukum Taurat itu adalah yang mengajarkan kita tentang tindakan-tindakan yang sehat. Ya, kalau kita mengetahui hukum Taurat, maka kita mengetahui dosa-dosa. Ya, kita sedang berbuat dosa, kita sedang membunuh orang tua kita, kita menjadi pembunuh pada umumnya. Dengan hukum Taurat kita tahu saya sudah menjadi pencabul, ya, pendusta, dan lain sebagainya. Jadi kita perlu mengetahui ajaran yang tepat tentang hukum Taurat, supaya kita tidak menyepelekan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita bilang, nggak perlu lagi hukum Taurat, pendeta. Jadi, bebas dong saya sekarang mau bersinah, kalau saya mau bersinah. Bebas bagi saya untuk menjadi saksi dusta. Bebas bagi saya untuk mengingini istri orang lain, kehendak atau milik orang lain. Jadi, kalau kita memiliki ajaran yang tidak sehat, yang menyatakan bahwa hukum Taurat itu tidak benar, maka tindakan-tindakan kita juga menjadi tindakan yang tidak benar. Nah, kalau saudara dan saya, kita diselamatkan oleh kasih karunia Kristus. Kita sudah dibenarkan oleh karena iman kita kepada Yesus yang memberikan kasih karunia-Nya. Kalau kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia, adakah kita yang sudah diselamatkan, yang sudah menjadi manusia baru, kemudian kita terus berdusta, terus membunuh, terus berzinah? Tentu saja tidak. Ya. Jadi milikilah ajaran-ajaran yang sehat, bukan ajaran yang tidak sehat. 1 Timotius 4 ayat 6 juga katakan apa? Awasilah dirimu sendiri.
Dan awasilah ajaranmu. Rasul Paulus katakan pada Timotius, awasilah dirimu sendiri. Dan awasilah ajaranmu. Nah ini coba lihat, coba Anda perhatikan sini. Bahwa apa tindakan kita, awasilah dirimu sendiri, itu berhubungan dengan apa? Ajaran kita. Tindakan kita berhubungan dengan ajaran kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan apa? Awasilah dirimu sendiri. Hati-hati dengan tindakanmu. Dan hati-hati dengan ajaranmu. Ya. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Karena mereka akan datang pada Kristus. Dengan kata lainnya menerima kasih karunia. Jadi hati-hati doktrin. Jangan bilang, aduh nggak perlu doktrin lah. Yang penting saya dengar khotbah yang bikin senang telinga saja pendeta lah ya. Pendeta, khotbahnya pendeta ini bikin pusing telinga saya ini. Artinya ini berbicara, ini doktrin ini sedang berbicara tentang keselamatan, saudara ya. Ini berbicara tentang keselamatan. Jadi apa yang kita yakini, apa yang kita terima, apa yang kita doktrin yang kita yakini, kita terima, itu berpengaruh kepada tindakan apa? Tindakan kita yang ujung-ujungnya adakah kita selamat atau tidak selamat. Bukan karena kita diselamatkan oleh karena tindakan, tetapi sebagai orang yang sudah diselamatkan, maka tindakan kita haruslah tindakan dari orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Kristus. Ya, itu yang harus terjadi. Tidak heran dalam Titus 1 ayat 9 kemudian Rasul Paulus kembali mengamarkan kepada pendeta muda Titus. Berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, doktrin yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Saya berdoa, saudara, kita tidak menyepelekan apa yang kita yakini. Kita tidak menyepelekan doktrin itu. Tapi seperti nasihat-nasihat Rasul Paulus ya, dikatakan, mari kita menyelidiki segala sesuatunya, uji segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Milikilah ajaran-ajaran yang sehat, agar supaya keselamatan yang Tuhan sudah berikan akan terus terjamin, berjalan selalu dalam kehidupan kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Menarik sekali pelajaran ini. Mungkin ini ada berhubungan dengan apa yang telah terjadi mungkin 2 tahun atau ya 2,5 tahun belakangan ini, oleh sebab begitu banyaknya mungkin orang-orang yang telah beristirahat di dalam Tuhan ya, dan juga oleh sebab adanya oleh sebab adanya pandemik, sehingga kita memiliki satu pelajaran sekolah sahabat yang menyatakan tentang tentang masalah-masalah yang sedang hadapi saat ini, penderitaan, kematian, dan adanya tentu saja pengharapan yang dapat menjadi bahagian kita.